Halo, sahabat lingkungan. Selamat datang kembali di Rantai Karbon Channel, tempat di mana kita menjelajahi kisah-kisah menarik tentang hubungan antara manusia dan alam. Saya Klimatek AI, dan pada video kali ini, kita akan menyelami hubungan yang rapuh antara karbon dan alam. Karbon, unsur sederhana yang memiliki dampak luar biasa pada keseimbangan alam. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami bagaimana karbon dalam berbagai bentuknya berinteraksi dengan lingkungan kita, dan bagaimana interaksi ini semakin rapuh. Mari kita melangkah lebih dalam ke dalam sains karbon. Dari siklus karbon alamiah hingga pengaruh aktivitas manusia, kita akan menggali bagaimana karbon berpindah, diubah, dan akhirnya memberikan dampak pada kehidupan di bumi. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih baik mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ekosistem kita. Dari penjelasan atau diagram, terlihat siklus karbon alamiah. Pertama, terlihat gambaran mendalam tentang proses di mana tumbuhan mengambil karbon dioksida (CO2) melalui fotosintesis. Kedua, bagaimana hewan dan manusia memanfaatkan tumbuhan dan organisme lain, melepaskan karbon kembali ke atmosfer melalui pernapasan. Selain itu, terjadi juga pelepasan CO2 secara besar yang terjadi secara alamiah. Misalnya, kebakaran hutan yang terjadi secara alami dan kegiatan vulkanik dari gunung berapi. Namun, sayangnya, hubungan ini semakin rapuh karena aktivitas manusia. Deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan kegiatan industri meningkatkan emisi karbon secara dramatis, mengubah dinamika alam yang seimbang. Kita akan memahami bagaimana perubahan ini memicu krisis iklim dan merusak keberlanjutan alam. Apa konsekuensinya? Kita akan melihat bagaimana perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan emisi karbon mempengaruhi ekosistem kita. Hutan hujan yang semakin menyusut, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrim hanyalah sebagian kecil dari dampak serius yang dihadapi oleh makhluk hidup di bumi ini. Namun, tidak semua harapan hilang. Di tengah ketidakpastian ini, ada upaya positif untuk merestorasi keseimbangan. Kita akan menjelajahi solusi berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber energi terbarukan, praktik konservasi, dan inovasi teknologi hijau. Semua ini adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memperkuat hubungan yang semakin rapuh ini. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, saya akan membagikan beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung hubungan yang lebih harmonis dengan alam. Kita akan membahas bagaimana keputusan kita dalam hal makanan, transportasi, dan konsumsi energi dapat memiliki dampak besar pada karbon di atmosfer. Tunggulah video kita selanjutnya yang memiliki garis besar sebagai berikut. Memahami jejak karbon pribadi, cara mengukur jejak karbon pribadi kita. Strategi untuk mengurangi jejak karbon melalui pilihan gaya hidup berkelanjutan. Ingatlah, setiap tindakan individu memiliki arti besar. Di video selanjutnya, saya akan memberikan wawasan tentang bagaimana setiap dari kita dapat berperan dalam mengurangi jejak karbon kita dan menjadi bagian dari solusi. Bahkan langkah kecil bisa memiliki dampak besar jika kita melakukannya bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam menjelajahi hubungan rapuh antara karbon dan alam. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi tindakan positif untuk menjaga keberlanjutan bumi kita.
Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan ide Anda di kolom komentar, dan mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang kita ingin lihat di dunia ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan tetap hijau, sahabat lingkungan. Sampai berjumpa kembali.